Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Qala al-musannifu rahimahullah, Abu Hurairah radhiyallahu anhu yashkun nisyana. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengadukan lupa pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebelumnya sudah disinggung masalah meminta pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, memohon langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu hukumnya diperbolehkan selama orang yang meminta atau orang yang memohon tersebut meyakini bahwasanya yang memberikan manfaat dan mudarat secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun makhluk itu dia yakini bahwasanya ia adalah merupakan perantara dalam hal tersebut. Yang memiliki kekuasaan secara mutlak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila seseorang itu meminta pada selain Allah dengan keyakinan tersebut, maka hukumnya tidak apa-apa dan tidak masalah. Ya, bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari mereka yang meminta langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di situ langsung mengkabulkan permintaan mereka, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan bahwasanya apa yang mereka perbuat adalah kesyirikan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan yang lainnya. Tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabulkan permintaan mereka, menjawab apa yang mereka minta. Nah, di sini musannif setelah memaparkan dalil-dalil yang mengatakan bahwasanya boleh meminta pada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang penting dia tidak meyakini bahwasanya yang dijadikan perantara tersebut bisa memberikan manfaat dengan sendirinya, tidak meyakini dengan semacam itu, maka hukumnya boleh. Dan beliau di sini akan memaparkan beberapa cerita dari kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardahum, di mana mereka itu meminta langsung pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabulkannya. Qal Abu Hurairah radhiyallahu anhu yashkun nisyana. Jadi ceritanya sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardah, beliau ketika mendengar hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu mudah melupakan hadis-hadis tersebut. Nah, akhirnya dia datang pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan hal tersebut, agar ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata sesuatu padanya, dia tidak mudah lupa. Akhirnya dia ingin sifat lupa tersebut hilang darinya. Akhirnya meminta hal tersebut, meminta agar sifat lupa yang ada pada dirinya mudah hilang, ya, dengan mudah hilang. Maka bagaimana ceritanya? Qal akhrajal Bukhari wa ghairuhu an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu annahu syaka ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisyana lima yasma'uhu min hadithihi syarif. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, annahu syaka ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nisyana, bahwasanya ia mengeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat lupa terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia.
yang ia dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa yuridu ay yazula anhu dzalik, dan ia ingin agar sifat itu hilang darinya. Faqala radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, inni asma'u minka hadithan katsiran fa ansa, fa uhibbu an la ansa. Allah. Lalu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasul, aku mendengar banyak sekali hadis darimu, lalu aku melupakannya. Dan aku ingin agar aku tidak lupa. Nah, jadi dia seakan-akan pergi ke dokter. Masya Allah. Faqala sallallahu alaihi wasallam, ubsut rida'aka, fabasatahu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bentangkanlah kain selendangmu, kata Nabi. Akhirnya fabasatahu. Maka sahabat Abu Hurairah pun membentangkannya. Lalu apa yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mendoakan beliau, akan tapi langsung beliau seakan-akan mengobatinya. Faqadzafa biyadihi syarifati minal hawa'i fir ridai, thumma qala dummahu fadamamtuhu. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah Abu Hurairah membentangkan selendangnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil dari udara dengan tangan mulianya dan melemparkan ke selendang itu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, peluklah itu. Fadamamtuhu. Maka Abu Hurairah pun melakukannya. Qala Abu Hurairah, fama nasitu syai'an ba'duh. Masya Allah, ini luar biasa. Kata Abu Hurairah, sejak itu aku tidak pernah lupa sedikit pun. Masya Allah. Fahahu Abu Hurairah. Ini komentar dari beliau, dari musannif. Fahahu Abu Hurairah yatlubu minhu alaihi salatu wassalamu adama nisyani syai'in. Maka inilah Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam agar tidak melupakan sesuatu. Wa huwa mimma la yaqdiru alaihi illa Allah azza wa jal. Padahal hal itu adalah sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah azza wa jal. Siapa yang bisa menghilangkan sifat lupa yang ada pada diri Abu Hurairah? Semuanya itu tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan mengobati atau berusaha untuk menghilangkan sifat lupa tersebut. Falam yunkirhu walam yarmihi bisyirkin. Tapi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengingkari akan hal tersebut dari Abu Hurairah dan tidak menuduhnya dengan kesyirikan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan, kamu Abu Hurairah telah berbuat syirik, kamu telah menyekutukan Allah dengan meminta pada saya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan itu. Ya, bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengabulkan permintaannya. Kenapa? Lima ya'lamu kullu ahadin annal muwahhidah idza talaba syai'an min dzawil jahi 'inda Allahi fala yuridu minhum ay yakhluqu syai'a. Karena setiap orang itu tahu bahwa seorang yang bertauhid bila ia meminta sesuatu kepada orang yang memiliki kedudukan di sisi Allah, fala yuridu minhum ay yakhluqu syai'an, maka ia tidak menginginkan agar mereka menciptakan sesuatu. Wala huwa mu'taqidun fihim syai'an min dzalik, dan ia tidak meyakini hal itu ada pada mereka sedikit pun. Jadi ketika sahabat Abu Hurairah meminta sesuatu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
tidak meyakini bahwasanya Nabi bisa memberi manfaat dengan sendirinya, Nabi bisa memberikan mudarat dengan sendirinya. Jadi sahabat Abu Hurairah tidak meyakini akan hal tersebut, ya. Oleh karenanya Nabi SAW tidak mengingkari apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wa innama yuridu an yatasabbabu lahu bima aqdarahumullahu alaihi min du'ain wa ma sya'allahu min tasarrufin. Namun sahabat Abu Hurairah namun ia hanya menginginkan mereka menjadi sebab, atau ini bisa dirujukkan ya tadi pada perkataan beliau huwa innama yuridu, siapa yang ingin di sini. Ini bisa dirujukan pada qaulil musannif kullu ahad, kullu ahad, setiap orang. Tapi contoh di sini yaitu Abu Hurairah. Wa innama yuridu. Namun ia kullu ahad itu hanya menginginkan mereka menjadi sebab dengan apa yang Allah berikan kemampuan kepada mereka, seperti doa dan apapun bentuk pekerjaan yang mereka inginkan. Wa masyaallah min tasarrufin. Semua bentuk apapun yang Allah kehendaki. Ya, seperti itu maknanya. Ayyatasabbabu lahu bima aqdarahumullahu alaihi min du'ain. Ini doa. Jadi mereka ini mencari sebab dengan melalui perantara mereka, baik itu berupa doa dari mereka, wa masyaallahu min tasarrufin, atau semua apa yang Allah kehendaki. Wa ha anta tara. Nah, ini beliau melanjutkan komentar tentang cerita Abu Hurairah yang tadi. Wa ha anta tara annahu alaihi salatu wassalam ajabahu ila matlabihi wa lam yarid annahu da'a lahu fi hadhihi al-qissati. Dan engkau lihat tadi bahwa Nabi SAW mengabulkan permintaan Abu Hurairah itu. Wa lam yarid annahu da'a lahu fi hadhihi al-qissah. Dan tidak disebutkan bahwa beliau mendoakan dalam kisah ini. Jadi ceritanya Nabi SAW langsung mengabulkan permintaan sahabat Abu Hurairah, dan tidak ada hadis yang menunjukkan bahwasanya Nabi SAW mendoakan beliau, tapi malah langsung mengabulkan sendiri. Gitu ceritanya. Wa innama gharafa lahu minal hawa'i wa alqahu fir ridai wa amarahu fadammahu ila sadrihi. Melainkan beliau mengambil sesuatu dari udara lalu melemparkannya ke selendang itu dan memerintahkannya agar memeluknya ke dadanya. Nah, ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Faja'alallahu dzalika tafaddulan wa sababan liqada'i hajatihi. Maka Allah itu menjadikan hal itu sebagai karunia dan sebab terkabulnya hajatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kadzalika lam yaqul lahu alaihi salatu wassalam ma laka tas'aluni wallahu aqrabu ilaika minni. Dan begitu pula Nabi SAW tidak berkata pada Abu Hurairah, kenapa engkau meminta kepadaku padahal Allah lebih dekat kepadamu daripada aku. Lima huwa ma'lumun 'inda kulli ahadin anna al-mu'awwala 'alaihi fi qada'il hawaiji mimman biyadihi maqalidul umuri innama huwa aqrabiyatut talibi minhu azza wa jalla wa kamalu makanatihi 'indahu. Karena hal ini sudah diketahui oleh setiap orang bahwa sandaran utama dalam terpenuhinya kebutuhan kepada zat yang memiliki kendali atas segala urusan,
yaitu dengan sejauh mana kedekatan orang yang meminta tadi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kesempurnaan kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah cerita yang pertama tadi yang disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian cerita yang kedua, qala al-musannifu Qatadatu radhiyallahu anhu yastaghithu bihi li islahi 'ainihi. Sahabat Qatadah radhiyallahu anhu meminta pertolongan darurat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengobati matanya. Wa qad thabata anna Qatadah ibn Nu'man usibat 'ainuhu. Telah ada hadis yang menerangkan bahwa mata sahabat Qatadah bin An-Nu'man mengalami cedera. Fasalat hadaqatuhu ala wajnatihi fa'aradu an yaqta'uha. Ketika mengalami tersebut, itu bola matanya jatuh ke pipinya, hingga bola matanya jatuh ke pipinya. Faradu ayyaqta'uha, dan mereka ingin memotongnya. Faqala la hatta astamira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika mereka ingin memotong mata Qatadah ini, sahabat Qatadah berkata, la, jangan lakukan itu sampai aku konsultasi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seakan-akan dia ingin minta izin terlebih dahulu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya fasta'ambarahu faqala la. Lalu sahabat Qatadah itu berkonsultasi kepada beliau, kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akan hal tersebut. Akan beliau minta izin untuk memotong matanya yang sudah hampir jatuh ke pipinya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la, jangan. Thumma wada'a rahatahu ala hadaqatihi thumma ghamazaha fa'adat kama kanat fakanat asahha 'ainaihi. Allah. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bahwasanya bola mata sahabat Qatadah itu sudah mau meleleh ya ke bagian pipinya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan telapak tangan beliau pada bola matanya lalu menekannya, maka ia kembali seperti semula. Subhanallah. Fakanat asahha 'ainaihi. Dan bahkan mata yang disembuhkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu menjadi mata yang paling sehat di antara keduanya. Subhanallah. Ini yang kedua, cerita yang kedua. Kemudian yang ketiga, wa akharu yasta'inu bihi sallallahu alaihi wasallam fi zawali sil'atihi. Ada juga sahabat lain yang juga meminta bantuan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan benjolan dagingnya. An Mikhlad ibn Uqbata ibn Abdurrahman ibn Shurahbil an jaddihi Abdurrahman an abihi qal, beliau berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bi kaffi sil'atun fa qultu ya nabiyallah hadhihi sil'atu qad awramatni tahulu baini wa baina qa'imis sayfi an aqbid alaihi. Jadi ia berkata kepada Rasul, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, benjolan ini telah menggangguku, tahulu baini wa baina qa'imis sayf, menghalangiku dari menggenggam gagang pedang dan
wa an inanid dabbati faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu minni. Dan juga menghalangiku dari menarik tali kekang tunggaganku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam udnu minni. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mendekatlah kepadaku. Fadanautu minhu thumma qala iftah yadaka fafatahtuha. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu aku mendekat kepadanya. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, mendekatlah kepada aku, lalu aku pun mendekat kepadanya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bukalah tanganmu. Fafatahtuha, saya pun membukanya. Thumma qala iqbidha faqabattuha. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, genggamlah kembali. Faqabattuha, lalu aku pun menggenggamnya. Qala udnu minni fadanautu minhu. Dan beliau bersabda, mendekatlah lagi kepada aku. Fadanautu minhu. Fadanautu minhu. Lalu aku pun mendekat kepada beliau. Qala iftaha fafatahtuha fanafatha fi kaffi. Lalu beliau bersabda, iftaha, bukalah lagi. Fafatahtuha fanafatha fi kaffi. Lalu aku membukanya, maka beliau itu meniup ke telapak tanganku. Thumma wada'a yadahu 'ala sil'ah. Kemudian beliau meletakkan tangannya pada benjolan itu. Famazala yathanuha bikaffihi hatta rafa'a anha wa ma ara atharaha. Dan beliau terus menggosok benjolan tersebut dengan telapak tangannya hingga menghilang benjolan tersebut. Subhanallah. Dan aku, kata beliau, kata sahabi ini, tidak melihat lagi bekasnya. Allahu akbar. Wasil'atu ghuddatun tadhharu bainal jildi wal lahm. Wasil'ah yang dinamakan sil'ah yang ada di hadis tadi, benjolan itu, yang dimaksud dengan sil'ah adalah benjolan yang muncul antara kulit dan daging. Subhanallah. Kemudian ada cerita lagi di sini, yaitu cerita yang dinukil dari sahabat Muadz ibn Jabal.